nan diundang ya yang pula. Maka bukan main, nyo laki nyo ikut go, bini nyo ikut go, anaknya berdua makan di situ, mau isi amplop 10.000. Bikin go gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil muhtar wa ala alihi wa sahbihi athhar, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Ibu PJ Kepala Desa Muara Belengo. Alhamdulillah beliau hadir bersama dengan kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, tapi jangan tambah suaminya. Beserta seluruh perangkat desa yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian tuo tahu tuo tengganai, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Imam beserta pegawai sarak lainnya. Kecik benamo, gedang begelar. Kok kecik dak disebut namo, gedang dak pula dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti, gedang betuah. Seluruh kita yang hadir di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Malam ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah Allah itu masih sayang dengan kita, Pak. Buktinya Allah masih sayang dengan kita. Malam kopak masih diberikan waktu dan kesempatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita, Pak. Macam mana rasa nikmat sehat itu coba sakit, Pak. Ini model kau, Pak. Sehat badannya, tapi karena dak do sempat, dak juga sampai ke masjid kau, Pak. Betul apa tidak? Nyo sehat lah, tapi dak sempat. Atau sebaliknya, nyo sempat lah, waktu adolah, tapi karena dak do sehat, dak juga nyampe. Dan kita malam ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedua-duanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang patut kita syukuri lagi apa, Bapak Ibu? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk keluar masuknya napas kita, Pak. Coba bayangkan, begitu kita ngirup napas itu ndak keluar lagi. Kita hirup, lalu tuh, Pak. Adik gitu. Saya ingat satu hadis, ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Makanya tamu itu tidak obahnya seperti mayat. Mayat, cobalah kita tengok mayat, Pak. Nak kita balikkan, nak balik ke kiri, balik ke kanan, nak ditelentang umpamanya, nyo dak ada berbunyi dak tu, Pak. Nyo nyap deh. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak ubahnya seperti mayat. Saya malam kau tamu, Pak. Jadi saya serahkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Eloknya saya kau tegak apa atau duduk? Tegak. Karena saya kurang nyaman juga duduk kok, Pak. Kata kami di Tebo itu iko namanya kantap namanya kok, Pak. Nggak bisa nak bergeraknya. Pas-pasan pokoknya. Jadi gitu. Jadi saya kok tegaklah kau, Bu. Ya, Bu. Ayo. Tapi alangkah teganya pula ibu-ibu kau nyuruh saya tegak. Badan segedang kau, sepikul 20 berat badan kau, Pak. Besuguh tegak. Alangkah, ya Allah. Tapi tidak apa-apa lah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena ada keuntungannya tegak. Ini saya tanya dulu nih, sebelum saya lanjut. Kira-kira bahasa saya kok bisa dipahami atau tidak? Bisa. Saya yang penting itu bagi saya, Pak. Yang penting paham dulu bahasa saya kok. Nak masuk, nak tidak berhenti. Yang penting paham dulu yang saya kata kok. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan di hari yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu sekalian, kecuali nanti kita akan menghadap Allah, Pak, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi masih ada kesempatan kita untuk berintisalul awamir wajitnabun nawahi, untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, laksanakan itu Bapak Ibu sekalian. Mumpung lagi ada kesempatan, Pak. Yang takut saya nanti ketika seperti yang saya katakan tadi, begitu kita hembuskan napas kita ini keluar, ndak masuk lagi. Ndak masuk lagi. Itu gawat tuh, Pak. Dibawa ke rumah sakitnya ndak ada lagi dah tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, biar jangan nanti ada pula yang bertanya-tanya dalam hati. Jadi ndak konsentrasi lagi. Siapa budak yang bercakap tuh? Kan gitu, Pak. Jadi kita jalin dulu silaturahmi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nama saya tadi sudah disampaikan. Ayah saya ngasih namanya Safwandi. Itu, Pak. Saya dilahirkan mak saya, Bu. Itu tepatnya pada tanggal 12 Desember tahun 1973 yang lalu, Pak. Masih 51 tahun lah umur sekarang. 51 atau 52 tuh ya. Masuk 52 lah. Rasa saya muda manjang Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di mana saya dilahirkan? Saya dilahirkan, kalau kecamatannya saya katakan, Pak, Kecamatan Rau Selatan, kemudian Kabupaten Pasaman, Pak. Di ujung Sumatera Barat, lewat dari Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah. Mandailing Natal. Bukan Madinah di anu tuh, Pak. Di Mekah itu bukan. Mandailing Natal. Berbatasan dengan Sumatera Utara, Bapak Ibu sekalian. Apakah saya ini orang Medan? Enggak, orang Pasaman tuh lah. Pasaman tuh punya prinsip hidup, Pak. Orang Pasaman itu. Apa prinsip hidupnya? Kalau tidak pas, tidak akan pernah aman, Pak. Pas baru aman.
Itulah orang Pasaman, Pak. Nah, itu dia tuh. Nyenak pas-pasnya lah baru aman. Kalau dada. Oleh pemerintah, saya dipercayakan untuk bertugas di Kementerian Agama di Kabupaten Tebo, Pak. Saya masuk ke Tebo itu pada tahun 2005, bulan Mei. Masih baru 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian, dan sekarang saya ditugaskan sebagai apa namanya tuh yang tukang halalkan yang haram, Bu Kades. Atau gawenya tuh, Pak, menghalalkan yang haram, tukang nikahkan orang. Saya sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan. Orang KUA itu kan nikahkan orang tuh lah, Pak. Makanya nanti bapak-bapak kalau mau nikah lagi hubungi saya, Pak, kalau tidak bisa di bangku ini. Pak, kalau nak nikah lagi hubungi saya, Pak. Aman saya buat. Kan boleh, Pak. Boleh ya, Bu ya? Boleh, Pak. Boleh. Kata ibu tuh boleh. Begitu. Karena apa? Karena ibu-ibu di desa Belengo ini, dia paham betul dengan ayat itu. Karena ayat sudah mengatakan, di dalam surah An-Nisa, surah perempuan itu Allah sudah katakan. Apa kata Allah? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ada, Bu? Ada. Tengok lagi dalam Al-Quran tuh, surah An-Nisa ayat 3. Ayat 3 ya? Ini kan penghafal Al-Quran ini. Iya ya? Ayat 3. Bapak Ibu sekalian, makanya kalau mau diterjemahkan Ibu, terjemahkan ya, kita terjemahkan. Nikahi Pak perempuan yang baik-baik itu masna wasulasa waruba, boleh 2, boleh 3, boleh sampai 4, kan itu tuh, Pak. Ibu setuju tadi kan? Nyap loh. Tadi pertama lah, iyo. Dibacakan ayatnya, nyap. Bapak setuju dengan ayat kok? Setuju. Aku yakin lah ini. Setuju galo lah nih. Kalau nengok-nengok tampangnya kok, mukonya kok setuju galo dengan ayat kok? Ibu setuju dengan ayat kok? Ada, Pak. Enggak setujunya. Ini ngelelok. Kita adalah orang yang beragama Islam, betul? Kita adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, betul? Kita adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita adalah orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu adalah Al-Quran yang jumlah ayatnya 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Itu merupakan aturan Allah bagi orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Apalagi orang Islam, wajib hukumnya mengamalkan apa yang telah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, Pak. Itu wajib, Pak. Wajib. Belum gue setuju tuh? Belum. Ya, saya sambung ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu, Pak, tidak sanggup berbuat adil, jangan cubo-cubo bini lebih dari seko. Setuju, Bu?
Kalau model itu setuju kalau tuh ya Bu. Karena apa Pak? Pak, yang sekok tuh baik do habis-habis Pak. Iya Bu, iya Bu. Yang sekok tuh baik do habis-habis. Jangan nak banyak perangai. Iya Bu. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi nyari rumah saya di Tebo tuh mudah Pak. Jadi kalau kita umpamanya nak ke Jambi itu kan ada jembatan Batanghari itu Pak. Sebelum jembatan Batanghari itu ada belok kiri itu namanya Jalan Padang Lamo Pak. Dulu kalau orang dari Jambi mau ke Padang itu bukan lewat dari Muarabungo dia Pak. Dia lewat dari anu dulu, dari Jalan Padang Lamo itulah. Tembusnya ke Kota Baru Damas Raya sana. Sekitar kalau dari Simpang itu sekitar 2 kiloan Pak. Sampai ke rumah saya. Dari Simpang jalan lintas itu. Yang lebih dekat dari mana lagi? Dari rumah dinas bupati itu sudah itu Masjid Agung, di depannya itu ada Simpang, namun jalan itu Jalan Asoy Pak. Jalan Asoy itu pas tembusnya nanti itulah ke rumah saya itu Pak, sekitar 600 meter. Jadi tidak ada susah-susah. Kalau kita dari Pangkal Nimpamonyo nak ke rumah saya itu ada rumah yang paling besar di situ Pak. Pagarnya tinggi. Kolam samping kiri kanan, di samping dan di belakang ada Pak. Ada kolam renang juga di situ. Mobil mewah biasanya 2 tegak di situ tuh Pak. Di sampingnya tuh rumah saya Pak. Di sampingnya, bukan di rumah elok tuh Pak. Di sampingnya. Itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Pak. Biarlah orang banyak rezekinya, elok rumahnya, banyak hartonya, banyak mobilnya, kita paling tidaknya dapat namu jadilah Pak. Di mana rumah Pak Ustadz? Samping rumah elok tuh Betul apa tidak? Model itu hidupku Pak. Bu, model itu hidupku. Banyak bersyukur kepada Allah. Iko kadang-kadang tetangga kita beli spring bed, kitalah sakit kepala. Tetangga beli kredit mobil umpamanya, belah sakit otak bagian belakang. Akhirnya apa? Tensinya naik. Kenapa tensinya naik? Karena terlalu banyak memikirkan orang. Kita nih Pak, cobalah, ada orang kesehatan di sini. Ada orang kesehatan, enggak? Ada dokter, tidak? Kita pernah enggak dirawat di rumah sakit? Bagi yang pernah dirawat di rumah sakit Bu PJ Kades, itu biasanya apa? Kata dokternya, sakit apa Pak? Apa keluhannya? Atau kalau kita ke dokter nih, ke praktek dokter, yang pintar itu kita atau dokternya Pak? Kita yang pintar, bukan dokternya. Lah iyo. Kalau ibu tidak percaya, coba nanti umpamanya ibu demam, sudah itu pergi ke tempat dokter, praktek dokter. Kalau ini bertanya udah saya jawab. Apa keluhannya Bu? Aku tidak tentu, pokoknya aku kok sakit. Atau pening dokter itu Pak, mikirkan. Apa? Pastinya balik bertanya lagi tuh Pak. Sakitnya apa Bu? Aku tak tahu. Pokoknya tengoklah dewek. Aku kok sakit, makanya aku datang ke siko. Kok nggak gaduh kok Pak? Kalau seperti itu kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pasti dokternya bingung Pak. Walaupun berapa banyak spesialisnya, kalau tidak kita kasih tahu keluhannya, pastinya bingung dewek Pak. Tapi biasanya kalau kita berobat ke dokter itu, begitu kita sampai di tempat praktek dokter, itu biasanya apa? Dokternya tanya, apa keluhannya Pak? Iko pinggang awakku sakit nian gini kok. Berarti dikasihnya nanti Pak obat sakit pinggang tuh Pak. Atau umpamanya kepala awakku sakit sebelah, aku mungkin migrain kok. Atau barangkali awakku sering mual-mual, aku mungkin asam lambung. Kan gitu Pak. Oh, awakku sakit kepala awakku bagian belakang kok, itu mungkin tensinya naik.
orang itu dirawat, diopname di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian, itu biasanya apa kata dokter yang memeriksanya, Pak? Dokter yang memeriksa itu kadang-kadang apa katanya? Bu, banyak istirahat ya, jangan banyak berpikir ya Bu. Betul apa tidak? Kenapa? Dokter itu menganjurkan jangan terlalu banyak berpikir, karena salah satu penyebab utama kita sakit kok itu karena terlalu banyak berpikir, Bapak Ibu, sehingga fisik kita, imunitas tubuh kita ini tidak mampu lagi, Pak. Akhirnya cepatlah kita terserang penyakit. Karena apa? Karena terlalu banyak memikirkan tentang orang lain. Kadang-kadang orang banyak hasil sawitnya, kita mikir juga, itu dah sawit banyak, pinyo pelit, sudah uang lah, nak pelit naidak, sawit nyo, yang nanam nyo, yang manen nyogo, nan jual nyogo, ngapa pula kita yang sewot, kan gitu Bang. Makanya hidup ini banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang selalu berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka dengan Allah. Sakitnya alhamdulillah, sehatnya alhamdulillah, banyak dapat rezeki alhamdulillah, agak kurang hasil panen sawit kita trek umpamonya alhamdulillah, untung masih tegak batang sawit tuh. Kalau mati kalau akan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak bersyukur kepada Allah. Imam Ghazali mengatakan asyukru, syukur itu terbagi kepada 3 Pak. Yang pertama asyukru bil lisan, mensyukuri nikmat Allah itu dengan ucapan. Bagaimana caranya? Setelah panen sawit lah dijual Pak, lah ditimbang, ditimbang umpamanya di dacing tuh, lah diterima sennya, kemudian ucapkan alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua asyukru bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Caranya adalah tingkatkan keyakinan kepada Allah, tingkatkan keimanan kepada Allah, bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, bahwa yang mengatur kehidupan kita ini adalah Allah, bahwa yang memberikan kita sehat ini adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, itu mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Yang ketiga asyukru bil jawari, mensyukuri nikmat Allah itu dengan anggota tubuh kita, dengan perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Imtisalul awamir wajitnabun nawahi, junjung tinggi perintah Allah, laksanakan yang Allah perintahkan, kemudian tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian malam ini kita merayakan ataupun menyambut perayaan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kita malam ini Bapak Ibu sekalian, karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta terhadap ajaran agama Islam. Makanya tadi dibuatlah tema oleh panitia apa? Dengan perayaan Isra dan Mi'raj ini, mari kita tingkatkan ubudiyah kita secara khusyuk, kan gitu tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kita meningkatkan. Karena apa? Karena tujuan daripada Isra Mi'raj itu adalah, kalau sampai umpamanya inti Isra Mi'raj ini kewajiban sholat Pak, selesai itu sudah. Berapa kali sehari semalam? 5 kali sehari semalam. Berapa kali syahadatnya? 9 kali sehari semalam syahadatnya. Kurang dari 9 kali syahadat dia membaca syahadat dalam satu hari itu Pak, satu malam, satu hari satu malam, kurang dari 9 kali kita bersyahadat Pak, berarti kurang rakaat sembahyangnya Pak. Itu intinya tuh. Kalau tidak percaya hitunglah dewe.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi sekarang ini yang jadi pertanyaan, kalau memang kewajiban sholat yang merupakan inti dari Isra Mi'raj, bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat itu secara khusyuk? Bagaimana kita beribadah itu dengan khusyuk, Bapak Ibu? Khusyuk itu tarkul ghair li ajalil amal. Artinya apa, Pak? Pemahaman khusyuk itu meninggalkan pemikiran yang lain dan memfokuskan hati kita terhadap perbuatan yang sedang kita laksanakan. Itu yang dikatakan khusyuk, Pak. Tapi kalau masih ada pemikiran lain, itu berarti belum khusyuk, Pak. Nah, kelebihan sholat, Bu, tengok sih kau. Yang sudut itu tengok sih kau. Kelebihan sholat itu, Bu, tengok sih kau. Kelebihan sholat itu kadang-kadang luar biasa, Bu. Nanilang pun bisa dapat dalam sembahyang tuh. Carilah dengan saya, Pak. Lupa ibu narok dompet di mana? Di mana lah tadi dompet awak taruh ha. Sen di dalam tuh ha. Awak nak belanja. Sen dompet tak nampak. Kemudian litaklah kita nyarinya. Labo balik segala macamnya, tidak juga dapat. Tapi kadang-kadang bisa ketemunya dalam sholat, Bu. Begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Oh, dompet awak tu taruh di situ rupanya itu. Tengoklah lagi. Selesai kita sholat itu, Pak, tengoklah ada tu di situ, Pak. Betul apa tidak? Kadang-kadang mulai dari takbir saja, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah bercabang pikirannya, Pak. Berapalah harga sawit di daerah dia. Mulai. Jadi begitu. Makanya tarkul ghair li ajalil amal. Tinggalkan pemikiran yang lain. Kemudian fokuskan hati kita terhadap perbuatan yang sedang kita laksanakan. Apa yang sedang kita laksanakan? Makanya Imam Ghazali, Pak, kalau khusyuk di dalam sholat itu paling tidak Pak, paling tidak harus 340 tuh, Pak. Itu yang kita harus khusyuknya, tidak dapat tidak, Pak. Di mana itu? Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram, Pak. Allahu Akbar. Di samping kita berniatnya di situ, Pak, makanya di situ tidak boleh ada pemikiran lain kecuali Allah Maha Besar. Itu. Kemudian di mana lagi? Ketika kita baca Fatihah, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah, dan kepadamu ya Allah saya minta tolong. Kau nyuruh sudah tak pura? Iko sebenarnya Pak, saran be nih Pak Imam, Bu PJ, iko saran be untuk masjid Selo iko di pinggir jalan lintas, raso-rasonya lah ketinggalan anu kita pengarah suara kita kok. Betul apa tidak? Berarti selama kok bersimpan dalam hati be itu. Lah lamu sebenarnya nak ngatuan tapi tidak ada katuan kan. Kalau saya katu itu Pak, tidak ada penting bagi saya itu, karena saya bukan tunak di Sikogo kan gitu. Tapi tidak telap di Pak Imam melie, Pak Imam dewe nak melie tidak telap. Iko kan kalau malam kok bisa selesai itu Pak, tidak usah banyak, tidak usah banyak Bu, tidak usah banyak. Tidak usah ibu ikut, bapak-bapak kowe ha, nan sebanyak kok ha. Agak 5 pikul sawit surang jadilah kok. Iya dah Bu Kades.
5 pikul banyak nian Pak Ustaz. Kalau 5 pikul banyak nian, 2 pikul. Berapa sawit di siko Pak? Kini berapa? 3.000. Anggaplah 2.000 matui. 2.000 matui. Itu umpamanya. Anggaplah segitu. 2 pikul Pak. Berarti berapa tuh? 5.000. Betul apa tidak? Mulai dari pangkal si kombo 5 tui. Selesai itu Pak malam kok. Iko kadang-kadang tuh. Bu. Coba tengok. Kita kok kadang-kadang lebih memikirkan busuk besok daripada untuk ke akhirat. Betul apa tidak? Betul Pak. Makanya sawit itu sering trek Pak. Coba umpamanya. Kata bapak kau umpamanya ada usaha lah ikut orang tu kalau Pak Ustaz biarlah sayo kalau yang belinya berapa umpamanya. Itu nelok nih. Tapi jangan bapak dewe. Berarti bapak dewe lah nama masuk surga kau lain kau. Nama masuk go. Ya Bu. Iya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Iko saya yakin Pak. Besok saya payah menggunakan suara saya dengan mic yang model koko. Dengan pengarah suara yang model itu. Kenapa? Karena saya harus kuat suaranya bakunya harus nyampe ke sana. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sekedar saran kalau ada kas masjid go belikan ke imam. Jangan disimpan-simpan wakaf orang. Lah tuh. Kau pengurus masjid Ustaz Adam. Jangan disimpan-simpan infak dan sedekah orang di masjid kok. Iko kadang-kadang saya lihat tuh Pak, saldo kas masjid sampai puluhan juta Pak. Untuk apa? Sementara orang berinfak dan bersedekah itu untuk pembangunan masjid. Kalau dah ada lagi yang mau dibangun, dah ada lagi yang mau dieloi umpamanya, bebaskan jamaah ini dari rentenir Pak. Begitu caranya. Kalau lah banyak nian. Tapi kalau tidak, masih ada yang mau diperbaiki. Perbaiki Pak. Kapan perlu, Bapak Ibu sekalian, kapan perlu saldo masjid ini harus minus Pak. Harus ada utang masjid ini umpamanya. Kita berutang semen ke toko itu masjid untuk bangun itu. Jadi mari kita. Sehingga yang lain ini, jamaah ini akan tetap gemar untuk berinfak dan bersedekah. Begitu caranya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jangan dipendam-pendam umpamanya itu kas masjid ini. Jangan sampai berlebih saldonya Pak. Kapan perlu kurang. Biar Bu Kades nyisihkannya dari dana ADD ke umpamanya dari mana ke nak dicarikannya. Kan gitu. Kalau ada dana ADD itu dari situlah dulu Bu Kades. Atau dana-dana PKH umpamanya yang bisa disisihkan. Tapi jangan pula berkasus Bu Kades gara-gara itu lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi begitu Pak. Nah, makanya kembali kita kepada ibadah yang harus kusuk itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang pertama di dalam takbiratul ikram kata Imam Ghazali. Kemudian yang kedua itu ketika kita membaca Al-Fatihah di tengah-tengah ayatnya Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah dan kepadamu ya Allah saya minta tolong. Ini harus fokus, harus kusuk kita. Hati kita harus terfokus terhadap yang kita baca Pak. Dan kita harus tahu makna yang kita baca itu paling tidak. Jadi begitu. Jangan dibalik baca ayat Pak. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kan model itu yang banyak pengamalannya Pak. Padahal perintah Allah itu seperti apa? Sembah dulu Allah, iyyaka na'budu, sembah dulu Allah, kemudian baru minta kepada Allah. Iko kadang-kadang kita mintanya yang banyak Pak, nyembahnya udah ada, makanya udah dikabulin dari Tuhan. Jadi gitu, nyembahnya bukan main. Kalau kami di Tebo tuh Pak, apalagi iko kan nak masuk pula bulan anu nih, masuk bulan Sya'ban, itu bukan main tuh. Kami yang jantan-jantan kok, itu jarang makan di rumah tuh Pak. Setiap malam sedekah.
sedekah nak nyambut puasa. Disampaikan tuh kadang-kadang hajatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada bapak-bapak yang telah hadir memenuhi undangan saya. Adapun hajat dan tujuan saya adalah karena orang nak puasa, maka saya minta dibacakan kulu tahlil dan doa. Karena orang nak puasa, Pak. Nan nyoda. Tuh. Sudah itu apa Bapak Ibu sekalian? Inyon doa itulah nyo bersedekah, bukan dilarang bersedekah, itu tidak. Baik bersedekah itu. Karena itu juga dianjurkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apalagi ngasih orang makan dan minum. Kata Nabi itu sedekah yang paling afdol adalah sedekah air, Pak. Kita ngasih orang makan, kita ngasih orang minum, itu luar biasa Bapak Ibu, kita bersedekah. Tetapi yang jadi masalah semayang bahagam. Nyuruh Pak Imam maca doa. Tolong doa Pak Imam. Tuh Pak. Itu di dusun kami Pak. Kalau di Siko insya Allah sama Pak. Hai, tentulah di awak kau. Allah. Model itu tuh. Berdoa itu pun Pak, antara yo dengan tidak lah. Antara yo dengan tidak, Bu. Padahal sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara Nabi berdoa Bapak Ibu. Nabi itu yang sudah dapat jaminan doanya akan diijabah oleh Allah. Apapun yang diminta oleh Nabi, Allah pasti akan kabulkan. Itu pun cara Nabi berdoa Pak. Dalam hadis itu, karena lengan bajunya kok besar, sehingga tersingsing Pak, nampak ketiak beliau. Model itu ngangkat tangan Pak. Kata Imam Syafi'i, paling tidak kita mengangkat tangan itu paling tidak saat sejajar ini Pak, ujung jari kita ini dengan apa? Dengan bahu kita Pak. Jadi begitu. Iko kadang-kadang dia telututnya lepas. Duduk macam koha. Nah imam baca doa. Malaikat ragu Pak. Iko apa yo minta budak gua pindah. Jangan pula lagi umpamanya panjang lah imam gua baca doa aku tadi. Amin. Bacanya juga lagi. Amin. Dak gua selesai. Amin. Kalau model tu Pak Imam selesai nah tutuplah doa tu. Tu dah lagi dah tu. Ada gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nih Pak harus kusuk dalam ibadah itu. Apapun ibadah yang kita lakukan. Apakah kita apa kulu tahlil namun di sini Pak? Apakah kita umpamanya diundang untuk membaca kulu tahlil? Kusukkan dulu. Jangan berpikir apa yang nanti masa orang. Apalah lauknya lagi kau. Jangan. Baca aja lah dulu. Kemudian serius angkat tangan. Begitu cara berdoa. Iko ida belepaan dari lutut, kepala lutut. Ini Bapak Ibu sekalian, artinya tidak ada keseriusan bagi kita Pak. Seolah-olah kita mempermainkan agama ini Bapak Ibu sekalian. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Desa Muara Belengo ini Pak, tolong Pak ke depan kita robah hal-hal yang seperti itu. Solat kita umpamanya, bagaimana cara kita solat yang baik? Cara solat yang baik itu Bapak Ibu, coba sebelum solat kita pahami dulu apa yang nak kita baca itu Pak, baru bisa kusuk Pak. Barulah nanti bisa apa yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar Pak. Kita bisa terbebas dari perbuatan maksiat itu apabila solatnya betul Pak.
Tapi kalau sholatnya tidak betul, tapi orang banyak juga Pak Ustadz, nyo sembahyang rajinlah, sholat berjamaah, sudah itu buat dosa yogo, kan gitu umpamanya. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, artinya baru hanya sekedar mengerjakan sholat, belum sampai ke tahap mendirikan sholat. Yang Allah perintah itu adalah aqimus sholat, dirikan sholat. Setelah kalau kita orang yang mendirikan sholat, maka dia pasti akan mengamalkan ajaran sholat itu di luar kehidupannya Pak. Di luar sholatnya akan diamalkannya ajaran sholat itu. Apa ajaran sholat Pak, Bapak Ibu sekalian? Kita kaji dikit be, tidak usah banyak, dikit be. Kita mulai dari mana Pak? Kita mulai dari takbir be. Allahu Akbar. Ketika mulut kita berbicara takbiratul ikram, Allahu Akbar, maka hati kita akan mengatakan Allah Maha Besar. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika di dalam sholat kita sudah membaca takbir, apa yang harus kita amalkan di luar sholat ketika kita sedang tidak sholat? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang harus kita amalkan ketika kita sudah membesarkan Allah, maka berarti kita ini adalah kecil Pak. Kita ini adalah hina. Apa yang harus kita sombongkan hidup di atas dunia Pak? Itu Pak. Mengajarkan kepada kita hikmah Isra Mi'raj dari sholat itu, jangan ada sombong di dalam diri kita Pak. Jangan ada takabur Pak. Sebab makhluk yang takabur itu siapa? Iblis Pak. Yang menyombongkan diri itu iblis pertamanya. Kemudian siapa lagi? Fir'aun. Bukan main. Sudah itu siapa lagi? Korun. Kalau penguasanya Fir'aun, agnianya orang kayanya Korun Pak. Mau tahu kekayaan Korun Pak? Korun itu hidup di zaman Nabi Musa Pak. Rajanya ketika itu Fir'aun. Itu kekayaan Korun itu tidak sebanding dengan hasil sawit Bapak tuh. Cayalah dengan saya. Coba bayangkan 40 ekor unta Pak. Ibu-ibu yang sudah ke Mekah pernah nengok unta? Pernah nengok unta? Yang sudah ke Mekah pernah nengok unta? Apalah susahnya waktu. 40 ekor unta Pak, mau kunci gudang hartonya Pak. Kunci gudangnya, bukan bawa harta Korun itu Pak, membawa kunci gudangnya. Kunci itu mau kuncinya 40 ekor unta itu. Model itu kekayaannya. Makanya sampai ke Muara Belenggu Pak, ada pepatahnya itu. Apa? Kalau ada orang ketemu umpamanya sesuatu di Sungai Belenggu itu, di muara Sungai Belenggu itu umpamanya, pasti si anu tuh dapat harta karun. Iya Pak. Sampai sekarang jadi pameo Pak. Si anu tuh dapat harta karun. Model itu. Kekayaan Korun itu 40 ekor unta Pak. Itu mau kunci gudangnya. Apa kata Korun ketika itu? Harta saya adalah hasil tetesan keringat saya. Tidak ada yang membantu saya untuk mendapatkan harta saya. Artinya Korun lupa kepada Allah, bahwasanya harta yang didapatkan dia itu adalah titipan dari Allah. Korun lupa Pak. Makanya Korun itu mati dalam timbunan hartonya dewi Pak. Jadi model itu. Korun mati dalam timbunan hartonya Pak. Karena apa? Karena kesombongan. Amerika karena sombong Pak. Apa kata Donald Trump ketika itu? Ketika saya dilantik nanti, tawanan Israel yang di Palestina kalau tidak dibebaskan, maka Gaza akan saya buat seperti neraka. Satu hari setelah dia mengatakan itu Bapak Ibu, makanya Los Angeles pun terbakar Pak. Cukup 2 hari ratu Bu, seperti Gaza. Oh bukan main.
Itu karena apa? Karena kesombongan. Makanya tidak ada yang kita sombongkan, Pak. Mudah bagi Allah. Banyak kebun sawit Bapak, berpuluh hektar, berpuluh ton dapat nyompamonyo. Susahkah Allah ketika mau mengambilnya? Sebentar, Pak. Jangan kita berpikir lama. Makanya kalau sudah nimbang sawit itu keluarkan 2,5%, Pak. Jangan telan kalau. Ini mohon maaf ini. Itu agak kasar bahasanya, Pak. Terserahlah. Kalau ada yang nak marah dengan saya, marahlah. Tahun besok jangan lagi diundang saya kok. Kan gitu. Nyado pula tuh, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus dikeluarkan zakatnya, Pak Ustadz. Iya, keluarkan. Ini mohon maaf, bagi bapak-bapak yang punya kebun sawit, selama 1 tahun hasil sawit bapak itu bisa untuk membeli 98 gram emas. Hasilnya itu selama 1 tahun 12 bulan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%, Pak. Kalau tidak bapak keluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menarik keberkahan rezeki itu, Pak. Jadi gitu. Keluarkan zakatnya, Pak. Bagi yang banyak sawit-sawit itu keluarkan zakatnya. Pakai di zaman Nabi itu sawit tidak ada hukumnya, Pak Ustadz. Karena apa? Zaman itu kan tidak ada sawit, Pak. Yang ada sawit itu sekarang. Jadi makanya nisab haul dan nisabnya itu disamakan dengan zakat emas, Pak. Apabila bisa untuk membeli 98 gram emas, Bu Kades, hasil sawit itu selama 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau emas 1 gramnya itu sekarang 1 juta, katakan seperti itu, berarti 98 juta. 98 gram. Keluarkan 2,5%. Sejutanya itu 25.000 artinya. Kalilah 25.000 kali 98 juta. Itu kalau kita pas-paskan biar mudah ngitungnya. Keluarkan zakatnya, Pak. Lah tuh, Bu. Ada yang bertanya tentang ini? Ada yang mau bertanya tentang ini, Pak? Tentang zakat ini? Kalau tidak, saya anggap sudah paham. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian ketika takbir itu apa yang harus kita amalkan? Ketika dalam sholat kita membaca takbir, Bapak Ibu sekalian, jangan sombong hidup di atas dunia kok. Tahu orang yang paling sombong, Pak, hidup di atas dunia kok, Pak? Orang yang paling sombong hidup di atas dunia ini, kata Imam Ghazali, adalah orang yang tidak mau mensejajarkan kening dengan telapak kakinya, Pak. Artinya apa? Tidak mau sujud kepada Allah. Jadi gitu. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di mana lagi? Ketika setelah kita takbir, apa lagi yang harus kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam doa iftitah kita baca, betul, Pak? Dalam doa iftitah kita baca, sesungguhnya sholatku dan seluruh ibadahku, hidup dan matiku, kuserahkan kepada Allah. Ketika ini kita baca di dalam sholat, Bapak Ibu, apa yang harus kita amalkan di luar sholat? Yang harus kita amalkan di luar sholat berarti kita harus ikhlas di dalam berbuat, Bapak Ibu. Apapun yang kita perbuat ikhlas, ya Bu, ya Bu, Bu. Ketika kita umpamanya pergi rewang, pergi apa namanya di Siko rewang juga. Kalau kami di Tebo rewang namanya. Kan ada umpamanya orang punya hajatan, dia nak nganteni anaknya, ibu-ibu diundang.
Hari pertama diundangnya untuk ngiling bumbu, iya Bu. Sudah itu hari kedua masak, hari ketiga makan bersamanya. Model itu juga. Sama artinya. Kami di Tebo itu macam itu juga. Jadi kalau ibu diundang ugang lagi umpamanya, kemudian nak dikasihnya kita bontotan dikasihnya, kalau idak, jangan pula ngomel. Iko kadang-kadang gara-gara gulai nangko, gulai cempedak namanya. Gulai nangko apa cempedak? Gara-gara gulai nangko sehingga putus hubungan silaturahmi. Cuman pula maka putus silaturahmi itu Pak Ustadz. Ani ngelelo. Kita kan lah dari pagi pergi ke situ nolongnya, ya dah. Nah, manolah di rumah dak do masak, kemudian lagi umpamanya yang bapak kau balik dari kebun. Sudah itu nak makan di rumah lauk belum ada. Akhirnya awak minta gulai nangko kau ya. Untuk di rumah, untuk patih kau di rumah. Untuk patih. Di rumah, nyo balik kau wayai kau nyo balik kau nak makan. Awak lu masak tadi tu. Ambil lah metih. Sudah itu apa kata kawan? Kau ku ugang belum sedekah kau lah ngambil. Ada model tu di sini kok. Ada juga. Kata saya di Tembulan ada macam tu. Kira di siko, ya Allah. Awak kau ada dikit ngambilnya kok. Kau yunian lah. Cubalah jago mulut tu dikit. Awak kau meman kau tentu dak di kau. Dak tentu dia meman. Kalau pangai macam kau. Akhirnya gara-gara hajatan apa rewang di rumah Markona. Ada nama Markona? Ada? Dak kan? Dak do. Itu maka itu namanya wak buat tu. Gara-gara kondangan hajatan Markona sehingga meman dengan ponaannya itu putus hubungan silaturahmi. Dak do saling tegur lagi. Lewatnya ke lagi memannya lah tuh. Tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Padahal itu hajatan siapa itu? Hajatan orang. Jangan sampai ikhlaskan. Kalau kita nolong, ya nolong. Nak dikasih kita bontotan umpamanya, nak diantarnya ke rumah kita nanti umpamanya, nasibatnya atau tidak, terserah. Yang penting kita ikhlas. Model itu sesungguhnya. Iko yang punya hajatan, ia yang pula. Nam punya hajat. Berpikirlah pula. Urang labu habis hari. Ya Bu. Labu habis hari. Antarolah agak sebuku rendang tu. Kau betelan dewe. Tenaga orang bambi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Jadi macam itu. Kalau tidak, masak di kita dewe, iya Bu. Orang tinggal ngundang. Iko kadang, kalau kita lah punya hajat, berarti kita siap berugi. Iya Bu. Kalau ibu nanganteni anak, berarti ibu lah siap untuk berugi. Iko kadang-kadang tidak. Ada 20.000 si amplop ni. Nyo kaji lah si amplop. Nan diundang yang pula. Maka bukan main. Nyo laki nyo ikut go, bini nyo ikut go, anaknya berdua makan di situ, mau isi amplop 10.000. Bikin go gang.
Berarti kalau seperti itu Bapak Ibu sekalian, berarti kalau seperti itu, berarti yang punya hajat, yang pergi kondangan, sama-sama punya masalah. Apa masalahnya? Masalah yang punya hajat mungkin mengharapkan isi amplop uang karena hajatan. Yang pergi kondangan ngarap makan gulai rendang. Aduh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak jadi masalah. Yang penting inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus serahkan kepada Allah? Karena Allah yang mengatur di dalam kehidupan kita ini. Ini Bapak Ibu. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Sakit kita umpamanya, sakit kita, jangan nyalahkan Allah. Aduh ya Allah, tak ada sayangnya lah Tuhan ku dengan awak ku model iku hidup awak manusia awak perlu, aku lah sakit lah. Jangan menyalahkan Allah. Atau ketika Allah umpamanya memberikan rezeki kepada kita, maka patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ikhlas semuanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi? Setelah kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya Bapak Ibu, kita kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di luar sholat, Alhamdulillah, itu tanda kesyukuran kita. Kemudian apa lagi? Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan ngedel tuh Pak. Itu artinya, iya Bu. Jadi apa yang dapat kita amalkan di luar sholat? Ketika kita sudah mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Bapak Ibu, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, tingkatkan keyakinan kepada Allah. Kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih Pak. Sayangnya Allah kepada orang yang beriman sampai kepada hari akhirat Bapak Ibu sekalian. Makanya orang itu nak sholat, nak ida, nak sehat, nak sakit, namun rezeki tetap dikasih oleh Allah. Di Bangkok ada orang yang sisipit matonya kulitnya putih Pak. Oncino ada di pasar Bangkok tuh. Biasanya banyak rezeki itu Pak. Betul apa tidak? Model di Bungo, umpamanya kita tengoklah di toko-toko di Bungo itu. Uang kekayo kalau tuh. Itu tidak pernah semayang nak tuh. Tidak pernah masuk masjid Pak. Tapi rezekinya banyak. Ngapa rezeki Pak Imam yang 5 waktu sehari semalam, imam sholat pula lagi pas-pasan kok. Adilkah Tuhan? Adil Pak. Adil Allah itu. Kenapa? Karena dunia kok Bu. Bu, dunia ini ad-dunya sijnul lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia ini tempat bersenang-senang, surga bagi orang yang engkar kepada Allah. Tempat bersenang-senang bagi orang yang engkar kepada Allah, dan tempat bersusah payah bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya nanya, kage ibu di hari akhirat itu nak masuk surga apa neraka? Nak masuk surga apa neraka? Dah dong jawab kalau. Masuk surga apa neraka? Nak masuk surga, biarlah dia semayang. Yang penting masuk surga. Penting masuk surga macam tu. Biarlah dah semayang tidak lah. Yang penting masuk surga. Alangkah enak hidup tu. Tu nang kata kami di Padang tu nang kalamak di awak namanya. Nah kan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian,
Walaupun demikian umpamanya, tetapi orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu nanti, orang yang akan mendapatkan surganya Allah itu adalah orang yang mau mengorbankan kehidupan dunianya, Bapak Ibu sekalian. Apalah tidaknya Pak, subuh ketika kita sedang umpamanya masih mimpi-mimpi indah kita ke buah, manolah dingin kadang, kemudian datang panggilan dari masjid, as-salatu khairun minan naum. Dikit nih ya naum, dikit kan baik naumnya tuh, jangan berpanjang aman. Iko kadang-kadang berpanjangan. Minan naum. Apa dah tarik kawan tuh selimutnya balik? Nyo asolahnya tuh yang dipanjangkan. Ini karib bagi yang muazin nih. Makanya yang tukang azan itu kalau bisa yang pertama giginya harus lengkap. La ilaha illallah. Iya Pak. Ngapa pula Pak Ustadz maka giginya harus lengkap? Karena gigi niko nanti itu menyangkut masalah makhorijul huruf. Cara mengeluarkan huruf. Contoh kok Pak? Contoh kok. Hayyalal falah. Fa Pak. Hayya 'alal falah. Itu makhorijul hurufnya Pak, gigi di atas ketemu dengan bibir di bawah bagian luar. Fa. Itu makhorijul hurufnya di dalam ilmu tajwidnya. Tapi kalau gigi di atas lada ado, ayo gigi, jangan enggak lah, kita ngaji tajwid kok Pak, ikut kok kajian tajwid, gigi di atas dah ado, maka ketemulah bibir di atas dengan bibir di bawah. Apa bunyinya? Pa. Beda dengan fa, pa. Ayyalal falah. Lah bengean bulu yang akisan kok. Tahu bengean? Sesak napas. Bakso kami bengean namanya Pak. Orang sesak napas. Aiko Pak. Tolong yang saya. Kita ke masjid di pinggir jalan. Orang banyak berhenti semayang di siko. Tolong nan tukang azan kok. Gigi lagi elok, suaranya elok, napasnya panjang. Jangan suruh orang yang lah bau tanah. Lah nak mati besok Pak. Yang cuman lah Pak Ustadz ndak ada lagi nak disuruh azan ke tadi. Itulah ndak. Orang sesak napas Pak, itu kapan mulai kambuh sesak napasnya? Waktu subuh. Aku ngatu ayahku lah. Ayah saya itu kalau waktu subuh tuh bunyi napasnya Pak. Lah model itu napas kawan bersuruh azan. Az-salatu khairum hum minan naum.
Siapa yang nak tibunya lagi? Bu, jangankan orang. Iblis ni yang ragu dibuatnya. Kata Ustaz Abdul Somad itu apa Pak? Iblis dan setan itu ketika mendengarkan azan itu litang putangnya lagi Pak. Tabirit-biritnya lari. Iko nganing. Ya Allah nganing pakai azan. Iblis ni anak, iblis dan setan tu ragu. Iko apa yunian apa tidak? Ragunya Pak. Jadi gitu. Makanya yang panjang napasnya, yang kori, yang elok suaranya Pak. Kalau elok suara ini, kalau masih ada yang muda-muda yang belum berbini, yang kalau ada umpamanya di masjid kok kalau nak cepat dapat jodoh, rajin-rajin azan di masjid kok. Nggak ada main dah. Apalagi suara elok. Hayya 'alas shalah. Paling idak orang bertanya jadi dulu Pak. Siapa nazan tu? Kelaginya nak datang ke masjid kau, bertanya orang dulu jadilah. Dan ibu-ibu kau mulai penasaran, siapa ni anak gadisnya doh? Siapa nazan tu? Mulailah ngintip dari jendela tu. Oh, si anu tu puete. Besok karena penasaran, azan pula balik. Akhirnya nyo masuk jadi jamaah. Mulainya nganganing eloknya so budak tu. Mudah-mudahan dapatlah dia awak jadi menantu. Enggak tu. Contohnya lah. Saya dulu macam tu, Pak. Lah, aku buka lah rasio. Tapi saya dulu tak doa azan. Karena saya ceramah dulu Pak. Apa isi ceramah saya ketika itu? Masalah sifat 20 Pak. Ada kita lah yang ingat lagi sifat 20 gini kah? Wujud artinya ada. Lagi ingat? Tinggi. Kelawak. Cubalah kali tak. Mendapat gi. Akidah 50 tu katanya dalam ilmu tauhid Pak. Lah payah nyarinya kini orang dan dapat tu Pak. Jadi saya ngaji itu dulu. Rupanya mertua saya kok apa katanya? Ya Allah, mudah-mudahan dapat lah ikut jadi menantu. Dapatnya lah. Makanya sayang niannya kawak gini tu. Ya Allah, kok hasil yang seorang. Kalau ada anak gadis boleh lah kok. Boleh berbisan dengan saya. Tapi elok pangai. Lagi lah masalah jodoh itu. Nah, jam berapa Pak? Iya. Bapak ibu kok enak. Duduk tunak di situ dah tu gelak. Awak ke bersegok suruh tegak dari tadi. Enak go kalau ada basa-basi umpamanya. Kau ya putih handa lah. Nah ya Pak. Allah. Ndak panitia ada usah pula, Pak Imam ndak usah lah mikir-mikir. Ya, jadilah itu menikun nanado nak diapuan. Ya, saya kok ikhlas lah. Bersyukur baik, dibagi ya, alhamdulillah. Ndak dibagi, jangan lagi nak ngundang nang kedati Bu. Ceramah kok sebenarnya tidak pula nak perlu panjang-panjang amat Pak. Ya Pak, ya Bu, tidak perlu nak panjang amat. Ngapa pula Pak Ustad? Amplopnya lah belem gola.
nak di pempanjangannya papunya segitu gelah tuh Pak, ya Allah. Tentulah di awak Pak. 80 tahun awak ceramah. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu hanya sekedar gurauan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah membaca Ar-Rahman dan Rahim, maka tingkatkan keyakinan Allah yang maha pengasih, dan Allah yang maha memberi, dan Allah yang maha punya kasih sayang Pak. Kepada siapa diberikan kasih sayang Allah, rahimnya Allah itu, sayangnya Allah itu kepada orang yang beriman Pak. Orang yang, kalau yang Rahman itu seluruh makhluk dapat Pak. Naknyo sumayang dapat golah. Cobalah tengok orang berkebun sawit tuh, kadang-kadang haram kalau nyo sumayang, tapi nyo manen golah. Iya Pak? Iya. Kadang-kadang hari Jumat Pak, hari Jumat, apa kata bini Bang, dah ada sembahyang Jumat apa hawalitaknya gini kok, manen tadi tuh. Ya kalau manen janganlah hari Jumat yang kue. Kebaca hari ini hari Jumat, ngilaan sembahyang Jumat, jangan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kemudian apa lagi? Kita harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Ketika itu sudah kita baca Pak, apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di luar sholat yang harus kita amalkan Bapak Ibu sekalian? Kita sudah mengakui kerajaan Allah, kita sudah mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi-lagi Bapak Ibu, jangan ada sifat sombong ya Bu. Bu, makanya kalau ada pun cincin emas kita yang 2,5 gram tuh, taruhlah semayam. Itu Bu, kalau bisa umpamanya jangan sampai nunjuk macam kolak. Tolong ambil antu Pi. Kok cincin ada kok? Muka gatal kadang melentik-lentik anehnya ke. Jangan. Tidak ada yang harus kita sombongkan hidup di atas dunia ini. Kemudian apa lagi? Tadi sudah kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah kita bahas Pak. Balik kita umpamanya terus sampai kita. Kemudian kita ruku Pak. Kita besarkan Allah Pak. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Makanya ayat yang diturunkan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalimat yang diawali dengan Allah mensucikan, mempertaruhkan kesuciannya Pak. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj itu bukan hanya sekedar khayalan baginda Rasul, bukan terjadi dalam mimpi, tetapi terjadi dalam kenyataan kehidupan Nabi Muhammad. Orang Israel, orang Bani Israel, orang non Muslim sampai sekarang nggak pernah akan percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj itu. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu sampai naik ke Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh sana. Tidak akan mungkin. Makanya ketika Nabi menceritakan, ketika itu diundang Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya dikumpulkan. Manusia tadi malam saya diisra mi'rajkan oleh Allah. Apa kata Abu Jahal? Apa mat? Kan naik ke atas langit. Padidak kan kau, pembohong. Kini kalau memang unian, coba kau angkat kaki kau sebelah. Diangkat Nabi kaki sebelah Pak. Coba angkat dan sekok lagi. Bisa apa tidak Pak? Tidak bisa. Ngangkat kakimu bedak tukang gautenya. Apalagi sampai naik ke langit. Antum kazibun kabirun. Kamu itu adalah pembohong yang sangat besar, kata Abu Lahab dan Abu Jahal Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia menerima dengan akal Pak.
Tapi kita orang yang beriman kepada Allah itu menerimanya dengan keyakinan. Subhanallazi asra bi'abadihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau memperjalankan itu artinya Nabi itu bukan jalan dewe, Pak, tapi diperjalankan. Saya dari Tebo ke Sikopa, kalau saya jalan kaki mungkin 2 hari 2 malam baru sampai. Betul apa tidak? Tapi karena saya diperjalankan, apa yang memperjalankan? Inopa itu nah. Itu yang memperjalankan. Akhirnya 2,5 jam tembus, Pak. Kenapa? Karena saya bukan jalan dewe, Pak, tapi yang diperjalankan. Allah juga seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu, Pak. Siapa yang memperjalankan? Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian, ini yang patut kita meningkatkan keyakinan kita tentang Isra dan Mi'raj. Intinya apa? Kewajiban sholat sudah kita kaji. Kenapa kita sok sholat? Supaya dia tanhanil fasya wal mungkar, agar dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka apa yang harus kita amalkan? Amalkan ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.